Pemirsa, api melalap gudang berikut toko ban hingga membuat karyawan panik di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, kebakaran menyebabkan 1 orang lansia tewas terjebak. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi, melalap gudang sekaligus toko ban. 2 sekawan di Jalan Raya Sultan Agung, Medan Satria, Kota Bekasi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat berkobar hingga merambat ke gudang minuman ringan di sebelahnya. Sejumlah karyawan pun panik hingga berhamburan keluar menyelamatkan diri dan sepeda motornya. 16 unit mobil damkar Kota Bekasi dan Jakarta diterjunkan ke lokasi dan dilaporkan setelah 6 jam lalap, api baru bisa dipadamkan. Akibat kebakaran, kemacetan panjang terjadi di Jalan Sultan Agung dari Kota Bekasi menuju Jakarta hingga mencapai 3 km lebih. Sementara itu, puluhan warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi memilih untuk mengungsi di masjid. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas damkar segera memadamkan kebakaran yang melalap rumah di Jalan Kecapi, Ciracas, Jakarta Timur. Beruntung, api bisa dijinakkan dan tidak merambat ke bangunan sekitarnya. Naas, terdapat 1 korban, yakni seorang lansia yang diduga terjebak dalam kobaran api. Keluarga pun histeris mengetahui korban telah tewas. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting arus listrik. Sementara jasad korban segera dievakuasi petugas. Parah banget, parah banget. Kebakaran juga terjadi dan melalap mes 2 lantai karyawan percetakan di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahkan, salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar pingsan hingga dievakuasi warga. 11 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Diduga, api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penutupan ruas jalan di kawasan Monas saat peringatan Hari Bayangkara ke-79 berimbas kemacetan parah di sejumlah ruas jalan ibu kota. Bahkan kemacetan mengular hingga belasan kilometer. Salah satu kawasan yang terdampak kemacetan parah di ruas Jalan Kuitang Raya, Jakarta Pusat. Kendaraan roda 2 dan 4 dari arah Senen menuju Bundaran Tugutani macet total. Bahkan buntut kemacetan hingga belasan kilometer mulai dari Jalan Kuitang, Menteng Raya, Jalan Kramat Raya, hingga Jalan Senen Raya dan Letjen Suprapto. Kurangnya sosialisasi membuat banyak pengendara tak mengetahui hari ini ada penutupan ruas jalan. Mereka juga kebingungan mencari jalur alternatif lain untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Diperkirakan kemacetan akan semakin parah hingga siang nanti mengingat ruas jalan di sekitar Monas masih ditutup. Padahal petugas kepolisian telah diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas, namun kemacetan belum juga bisa diurai. Ya, peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau Bayangkara ke-79 di kawasan Monas, Jakarta Pusat berlangsung meriah. Selain upacara, Korps Bayangkara juga memamerkan sejumlah atraksi pengamanan dari darat maupun udara. Sepeda motor melakukan tindakan kepolisian tanpa menggunakan senjata api. Ratusan personel polisi unjuk kebolehan memamerkan aksi membubarkan tawuran dan geng motor. Yang membantu petugas kepolisian melakukan screening dan identifikasi pelaku tindak kejahatan. Kita saksikan satu persatu pelaku tawuran dilumpuhkan oleh patroli presisi. Aksi lainnya, ratusan personel polisi juga memperlihatkan atraksi pengamanan radioaktif dan pembebasan sandera. Namun dikejar oleh K9 dan saat ini berhasil dilumpuhkan. Kita saksikan satu persatu. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan tidak untuk mematikan, hanya menunjukkan. Puluhan personil Polri juga unjuk kemampuan pengamanan dari udara, yaitu aksi anjing di atas para motor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Pengawasan dan pengamatan dari ketinggian. Khusus kepolisian. Di saat bersama Monas menuju Cawan Monas dengan
Kita saksikan satu persatu unit. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri atau HUT Bayangkara ke-79. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemani Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta dalam rangka upacara HUT Bayangkara ke-79. Sementara itu, sejumlah pejabat lainnya menunggu di tenda undangan. Di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul, berprestasi, dan membantu mewujudkan program-program pemerintah. Prabowo juga meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri, yakni dapur penyedia makan bergizi gratis oleh Polri. Cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Kegiatan strategis kita, pemberian makan bergizi kepada rakyat kita. Ini adalah hal yang strategis. Ini adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini adalah untuk menyelamatkan masa depan bangsa kita. Jadi makan bergizi ini adalah langkah strategis dan langkah yang benar. Seorang pengunjung Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat tercebur ke dalam lubang gorong-gorong menganga sedalam 2 meter lebih. Selain minimnya penerangan di lokasi, korban diduga tercebur karena berjalan kaki sambil bermain telepon genggam. Warga berusaha mengevakuasi seorang pengunjung PRJ yang terjerembab ke selokan sedalam 2 meter di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya korban terjatuh karena asik bermain ponsel dan tak tahu ada lubang menganga di trotoar jalan. Minimnya penerangan membuat warga kesulitan mengevakuasi korban. Pasca video viral, petugas suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat segera menutup lubang dengan beton. Sebelumnya video pengunjung PRJ terjatuh ke dalam gorong-gorong viral. Trotoar yang berada tepat berdampingan lokasi PRJ tersebut merupakan aset milik Sekretariat Negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan orang melakukan pembubaran dan pengrusakan rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan insiden tersebut. Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengrusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik keluarga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang digunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat melalui akun media sosialnya membagikan dirinya bersama korban perusakan rumah di Sukabumi, Jawa Barat. KDM menyatakan akan memberi bantuan pada korban serta menegaskan proses hukum tetap berjalan. Ini Ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Ibu Minina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Di sini ada 9 orang kan, hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak. Beralih ke informasi lain, pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, ia kembali harus mendekam di lapas yang sama. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya, di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kantor Badan Pengelola Investasi Danantara di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung tersebut bernama Wisma Danantara Indonesia yang sebelumnya dikenal Plaza Mandiri. Momen Presiden meresmikan kantor Danantara diunggah melalui akun Instagram resmi Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini Presiden didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tengah memotong tumpeng. Dalam unggahannya tertulis harapan Presiden Prabowo terhadap Danantara agar terus tumbuh dan berkembang sebagai dana pengelolaan kekayaan negara yang andal, mampu mendorong pembiayaan berbagai proyek strategis nasional. Menteri Luar Negeri Sugiono meminta maaf soal banyaknya kursi duta besar yang kosong saat ini. Sebelumnya Komisi 1 DPR menyoroti kekosongan duta besar di 12 negara dan berpotensi menghambat diplomasi Indonesia di kancah internasional. "12 posisi duta besar Republik Indonesia kosong menjadi sorotan dalam rapat kerja Menteri Luar Negeri di Komisi 1 DPR. 12 KBRI yang tanpa duta besar adalah Amerika Serikat, kosong sejak 2023 karena duta besarnya ditunjuk jadi Wakil Menteri BUMN. PBB di New York dan Jerman kosong sejak 2024 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamenlu. Adapun PBB Jenewa kosong sejak 2024 karena dubesnya jadi Wamen PPN Bappenas. Sementara Meksiko kosong sejak 2025 karena masa tugas duta besar berakhir. KBRI Afghanistan tanpa dubes karena Indonesia tak akui Taliban. Azerbaijan kosong sejak 2024 karena masa tugas Duber berakhir. Adapun Korea Utara, dubes RI ditarik karena COVID-19. Selanjutnya Libya kosong sejak 2017 karena situasi politik di negara tersebut tidak stabil. Begitu pula tidak ada dubes di Madagaskar dan Myanmar. Juga tidak ada dubes di Polandia karena dubes meninggal. Atas kekosongan 12 posisi dubes tersebut, Menteri Luar Negeri meminta maaf dan mengakui tidak mudah mencari figur tepat mengisi posisi tersebut. Besar. Saya kira terima kasih tadi atas masukan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Memang tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata.
Anggota Komisi 1 DPR Frederick Kalalambang meminta Menteri Sugiono segera mengisi kekosongan duta besar agar tidak menghambat diplomasi Indonesia di kancah dunia. Saya menyoroti masalah duta besar, kenapa? Karena saya anggap bahwa duta besar ini adalah sebagai perwakilan atau presiden kecil daripada negara kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, aksi seorang pria di Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Pria itu terekam kamera diduga memamerkan senjata api dan mengaku sebagai anggota Ring 1 Istana. Saya Ring 1-nya Istana sebenarnya. Iya, tahu. Iya, tahu. Saya pakai bukan nembak gua. Bukan gua sembarang tembak gua. Bukan wilayah. Bukan wilayah saya gitu loh. Iya, tahu. Saya menyampaikan Pria bertubuh gempal ini terekam saat berdebat dengan warga terkait sengketa lahan di kawasan Depok, Jawa Barat. Tak disangka, pelaku malah mengeluarkan benda yang diduga senjata api dari balik bajunya dan mengaku sebagai anggota Ring 1. Aksi arogan ini terjadi saat pelaku menanyakan barang miliknya yang berada di dalam rumah lantaran rumahnya hendak digusur petugas Satpol PP. Warga mengaku pelaku baru beberapa tahun tinggal di lokasi lantaran memiliki penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, ngasih unjuk. Iya, ngasih unjuk. Soalnya saya juga panik juga, Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik, Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Saat ini, polisi belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan keberadaan satu unit ambulans yang diduga hasil curian di Depok, Jawa Barat. Mobil diduga sengaja ditinggalkan pelaku sebelum kabur melarikan diri. Warga di sekitar Jalan Mayor Idrus Tapos, Depok, Jawa Barat dikagetkan penemuan mobil ambulans yang diduga hasil curian. Warga setempat yang mengenali mobil ambulans itu pun langsung melaporkan kepada pengurus lingkungan setempat. Dari keterangan salah satu warga, ambulans tersebut sudah terparkir sejak siang hari. Diduga ambulans sengaja ditinggalkan di lokasi itu. Ngantar istri saya kerja lagi tengah hari, terus saya lewat aja terus ya biarin mobil di sini nih, udah. Gaya pokoknya di sini nih. Ya depan motor ini aja nih. Nggak tahu punya siapa. Nggak tahu dah. Tapi tadi langsung rame, Bang. Abang tahu? Maksudnya saya langsung lewat, masih mobil aja sih gitu, belum ada siapa-siapa. Guna pemeriksaan lebih lanjut, warga bersama pengurus lingkungan setempat membawa mobil ambulans itu ke Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. 99 wisatawan yang akan menuju pulau terombang-ambing di tengah laut perairan Pulau Seribu, Jakarta Utara karena kapal yang ditumpangi mengalami kerusakan. Petugas Gulkarmat Jakarta Utara mengevakuasi penumpang ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Petugas mengevakuasi 99 wisatawan yang terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini pun panik karena terombang-ambing selama 30 menit. Dari penumpang KM Rindu Alam dari Kali Adem menuju ke Pulau Panggang. Dan kronologinya kapal KM Rindu Alam mengalami trouble di belakang busuk Sekati. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan akhirnya merestui kenaikan tarif ojek online mulai 8% hingga 15%. Aturan kenaikan tarif kini dalam tahap finalisasi akhir. Beserta seluruh anggota yang berhadir. Kementerian Perhubungan menyetujui kenaikan tarif ojek online dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR kemarin. Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menyatakan aturan kenaikan tarif ojek online sudah dalam tahap akhir. Besaran kenaikan mulai dari 8 hingga 15% tergantung zona wilayah. Saat ini tarif ojek online terbagi dalam 3 zona, yaitu zona 1,
yaitu Sumatera, Bali, dan Jawa kecuali Jabodetabek dengan tarif mulai Rp1.850 per kilometer. Kemudian zona 2 meliputi Jabodetabek menerapkan tarif lebih tinggi mulai Rp2.600 per kilometer. Sementara zona 3 di luar Sumatera, Jawa, dan Bali mulai Rp2.100 per kilometer. Dirjen Perhubungan Darat menyatakan besaran kenaikan tarif baru telah disetujui oleh pihak aplikator. Kami sudah melakukan pengkajian dan sudah final untuk perubahan tarif, terutama roda 2. Itu ada beberapa kenaikan. Ini yang sudah kami buat, kami kaji sesuai dengan zona yang sudah ditentukan. Bervariasi, kenaikan tersebut ada 15%, ada 8%, tergantung dari zona yang kita tentukan. Ada 3 zona, zona 1, zona 2, zona 3. Dan ini proses masih kami teruskan. Besok kami akan memanggil, tapi pada prinsipnya kenaikan tarif ini sudah disetujui, Pak, oleh aplikator. Namun untuk memastikan kami akan panggil aplikator terkait dengan kenaikan tarif. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-79, berbagai moda transportasi publik di Jakarta memberikan tarif harga khusus yakni Rp1 kepada penggunanya. Tarif transportasi Rp1 berlaku untuk moda transportasi Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta. Program ini berlaku selama 1 hari penuh dan pemberlakuan tarif Rp1 ini sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat serta mendukung kelancaran mobilitas warga pada momen HUT Bayangkara. Tak hanya memberikan tarif spesial, Hari Bayangkara juga dimeriahkan dengan berbagai acara di kawasan Monas. Ya, selain atraksi pengamanan darat dan udara oleh ribuan personil, Polri juga menampilkan atraksi robot-robot polisi yang menyita perhatian tamu undangan. Sudah bergabung bersama kami ada Henry Aprila di kawasan Monas. Henry, selamat siang. Bisa diceritakan bagaimana kemeriahan HUT Polri di Monas? Ya baik, selamat siang Wiki. Di HUT Bayangkara yang ke-79, tentunya di tahun 2025 ini yang dilangsungkan di Monumen Nasional, tepatnya di Jakarta Pusat. Kalau di tahun 2025 ini mengusung tema dengan tema Polri untuk masyarakat. Tadi kami lihat upacara memang dimulai tepat pada pukul 7 pagi hari, kemudian dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto dan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yakni Gibran Rakabuming Raka dan juga serta Kabinet Merah Putih, beberapa Kabinet Merah Putih dan juga ada mantan Wakil Presiden dan juga mantan Presiden Republik Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Maruf Amin. Bahkan dalam hal ini di HUT Bayangkara ke-79 adapun juga beberapa parade-parade. Ini kalau kami lihat pun ada 14 resime Polri, bahkan juga ada 14 resime masyarakat. Kami lihat pun yang menarik adalah di Bayangkara ke-79 ini atau HUT Bayangkara ke-79 ini ada menampilkan robot yang juga nantinya akan digunakan di tahun mendatang. Karena ini bukti bahwa Polri merupakan atau dapat memberikan inovasi untuk masyarakat terkait dengan perkembangan teknologi. Bahkan Presiden Republik Indonesia ini Prabowo Subianto maksud kami juga menyampaikan terkait dengan perkembangan inovasi dan juga dukungan untuk program makan bergizi gratis. Tentunya dalam hal ini juga ada beberapa layanan publik gratis seperti halnya Samsat, maksud kami ada beberapa mobil Samsat keliling, kemudian juga pembuatan SIM gratis atau perpanjangan SIM gratis, bahkan juga ada cek kesehatan dan juga UMKM. Tentu dalam hal ini inovasi dan juga perkembangan kuat dari Polisi Republik Indonesia untuk masyarakat Indonesia ke depan sangat memberikan bukti dan juga prestasi dari Kepolisian Republik Indonesia tentunya dalam HUT Bayangkara ke-79 di tahun 2025 ini. Wiki, kembali ke Anda. Baik Hendy, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Seorang pria oknum kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya 2 wanita yang juga warganya. Video aksi penganiayaan tersebut pun viral di media sosial. Ini nggak kuurus.
Seorang pria yang juga merupakan kepala desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk hingga menganiaya dua wanita yang merupakan warganya sendiri. Diketahui sang kades tak terima saat mengetahui keluarganya digosipkan oleh kedua korban. Sang kades juga mengancam tak mau lagi mengurusi kedua warganya tersebut terkait hal apapun yang berurusan dengan pihak desa. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah, bahkan salah satu korban giginya copot akibat terkena pukulan. Hingga kini kedua belah pihak belum mau berkomentar terkait kasus. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ditinggal liburan, rumah mewah di Kebonjeruk, Jakarta Barat dibobol maling. 800 juta rupiah raib dibawa komplotan pencuri yang mengendarai minibus. CCTV merekam minibus kawanan pencuri yang menyantroni rumah mewah yang kosong ditinggal penghuninya di Jalan Duri Intan Raya, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bahkan kawanan ini nekat memarkirkan mobilnya ke garasi rumah korban. Usai melancarkan aksi kejahatannya, para pelaku tancap gas meninggalkan lokasi. Sementara itu, korban baru menyadari rumahnya dibobol setelah mendapati pintu depan rumah dan salah satu kamar dirusak. Selain itu, seluruh isi kamar juga berantakan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan hasil pemeriksaan, pelaku menggasak berangkas berisikan perhiasan dan uang tunai dengan total kerugian senilai 800 juta rupiah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku yang ciri-cirinya terekam kamera CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 warga ditangkap Polda Banten terkait dengan aksi perebutan pengelolaan limbah pabrik di wilayah kota Cilegon, Banten. Aksi yang disertai dengan intimidasi terhadap karyawan ini terjadi di 2 titik lokasi perusahaan, dan dari hasil penyelidikan salah satu pelaku diketahui merupakan aktor intelektual dan koordinator lapangan. Sejumlah orang melakukan intimidasi dan sweeping karyawan perusahaan pengelolaan limbah industri di wilayah kota Cilegon, Banten. Akibatnya, sejumlah karyawan yang ketakutan panik berlarian mencari tempat perlindungan. Para pelaku memaksa karyawan keluar dari area kerja dan diduga intimidasi dilakukan untuk meminta pengolahan limbah dari perusahaan. Usai viral, polisi mengamankan 7 pelaku dalam waktu berbeda sejak 26 Mei hingga 27 Juni 2025. Polisi juga menetapkan EH sebagai aktor intelektual di balik aksi kericuhan perebutan limbah pabrik ini. Kelompok masyarakat lingkungan sekitar yang mana 7 orang tersebut adalah menciptakan demo, tapi faktanya adalah aksi sweeping, yang mana video sudah jelas mulai membongkar pintu depan, pintu belakang sampai sweeping di area perkantoran, yang tujuannya untuk mendapatkan pengelolaan limbah atas PT Lotte Chemical Indonesia. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal penghasutan, kekerasan, dan perusakan barang dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa siap diperiksa KPK terkait dengan kasus dana hibah APBD Jatim. Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka dan menggeledah 7 lokasi termasuk ruang kerja Khofifah. Setelah menetapkan 21 tersangka korupsi dana hibah APBD Jawa Timur, KPK belum juga memeriksa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. KPK telah menjadwalkan pemeriksaan pada 18 Juni lalu, namun Khofifah tak hadir karena berhalangan. Khofifah meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan dan mengaku siap diperiksa. Kita menunggu sesuai prosedur aja, ya. Jadi kita mengikuti prosedur. Ya. Setelah itu saya nanti malam kan pembukaan Forprov di Malang, kan olahraga provinsi. Tapi kita mendahului dengan mengajak 100 anak yatim. Sebelumnya KPK menetapkan 21 tersangka dugaan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur tahun 2021-2022. KPK juga menggeledah 7 lokasi sejak April 2025. 3 diantaranya rumah pribadi, yaitu rumah mantan Ketua DPD Lanyala Mataliti di Surabaya. KPK juga menggeledah ruang kerja Gubernur Khofifah dan membawa 3 koper berisi dokumen dan flash disk. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sekitar 1.500 atlet ASN berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Korpri Sumatera Selatan tahun 2025. Ajang ini diharapkan menjaring atlet ASN dalam persiapan Pornas Korpri ke-17 pada Oktober mendatang. Digelar di Inilah parade defile dari 17 kabupaten kota yang mengirimkan atlet ASN dalam Pekan Olahraga Provinsi Korpri Sumatera Selatan tahun 2025. Acara ini digelar di lapangan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang dan dibuka Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Sebanyak 1.508 atlet akan mengikuti 13 nomor cabang olahraga yang dipertandingkan selama 5 hari, mulai 30 Juni hingga 4 Juli 2025. Di antaranya cabang atletik, lari 5 km, voli, bulu tangkis, basket, catur, futsal, hingga tenis meja. Bahwa ASN ini diseleksi, dipertandingkan di setiap cabur, di lintas kabupaten kota ini, plus pegawai negeri yang di provinsi. Agar nanti terseleksi betul bakat, terseleksi ketangkasan dari setiap cabur. Sehingga kita sebagai tuan rumah nanti Pornas Korpri ke-17 tingkat nasional ini berupaya untuk menang. Tidak hanya membuka Pekan Olahraga Provinsi Korpri, Gubernur Sumatera Selatan juga sekaligus menutup kejuaraan sepak bola U15 tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi melaporkan.